Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya John Fisher Harifa dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Nias. Saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian simplex. Yang kita tahu dulu metode penyelesaian simplex itu merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat digunakan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex ini. Yang pertama yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Kemudian nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan -1. Nah, fungsi kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang atau sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan atau sama dengan menambahkan satu variabel slack. Kemudian fungsi kendala yang pertidaksamaannya lebih atau sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Nah, untuk lebih lanjut kita akan masuk contoh sebuah soal yang memiliki satu fungsi tujuan dan 3 fungsi kendala. Baik, teman-teman, kita masuk pada satu soal yang mana fungsi tujuan dan 3 variabel fungsi kendala. Yang pertama itu fungsi tujuannya itu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, fungsi kendalanya yang pertama x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang atau sama dengan 11. Kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Ketiga 2x1 dikurang x3 sama dengan -1. Nah, untuk langkah pertama kita mengubah fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama kita ubah dari x1 kurang 2x2 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Maka tanda kurang dari atau sama dengan kita ubah dalam bentuk persamaan sama dengan. Nah, x1 dikurang 2, maka hasilnya x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah plus 1 sama dengan 11. Maka inilah fungsi kendala dari variabel yang pertama. Sekarang setelah kita mendapatkan itu, masuk kita pada menentukan fungsi kendala yang kedua, yang mana min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, untuk fungsi kendala yang kedua, inilah hasil dari fungsi kendala yang kedua, yang mana yang pertama min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3 dikali -1. Maka tetap kita ubah persamaan ini menjadi sama dengan dan mengubah tanda positif menjadi negatif dan ada penambahan -1. Nah, 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 kurang atau sama dengan -1. Nah, di sini masih ada pengerjaan kita yang mana kita ubah lagi ini. Tanda kurang atau sama dengan ini. Nah, hasilnya 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah x2 sama dengan -3 dikali -1. Maka hasilnya kita ubah dari ruas kanan ke ruas kiri. Min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari fungsi kendala yang kedua, sekarang masuk kita fungsi kendala yang ketiga, yang mana fungsi kendala yang ketiga itu 2x1 dikurang x3
sama dengan min 1 kali min 1. Jadi kita ubah tandanya, tanda negatifnya ke ruas sebelah kiri. Maka hasilnya min 2x1 ditambah x3 ditambah R2 sama dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari fungsi kendala tersebut, maka kita tidak lupa dengan artifikal dari setiap fungsi kendala, yang mana di sini tadi fungsi kendalanya ada 2 dan memiliki 2 artifikal dalam variabel. Yang pertama, langsung saja yang pertama, R1 sama dengan 3 tambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah 2. Yang mana ini tadi didapat dari fungsi dari kendala yang kedua. Kemudian yang artifikal kedua, 1 ditambah 2x1 sama dengan x3. Yang mana ini didapat tadi dari fungsi kendala yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan dari fungsi kendalanya, sekarang kita masuk pada menentukan fungsi tujuan. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan nilai kendalanya tadi itu, sekarang kita mengubah fungsi tujuannya. Yang pertama itu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 0s1 0 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2, yang mana 0s1 ini ditambah 0s2 kita matikan aja karena tidak ada nilai variabelnya. Nah, masuk kita dalam kasus selanjutnya, min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m dalam kurung 3 ditambah 4x x dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah x2 ditambah ada penambahan di sini, m kali 1 ditambah 2x1 dikali x1 dikurang x3 dikurang x3. Nah, kita akan mencari atau mengalihkan dari yang ada di dalam kurung ini satu persatu. Nah, inilah hasilnya dari yang telah kita kalikan dari variabel-variabel di atas. Ini dia min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m ditambah 4 mx2 mx2 dikurang mx2 dikurang 2 mx3 ditambah ms2 ditambah m ditambah 2 mx1 kurang mx3. Maka setelah kita mendapatkan ini, kita kelompokkan variabel-variabel persamaan yang ada dalam fungsi tujuan. Ini tadi sudah saya lingkari, yang mana min 3x1 ditambah 4mx2 dan 2mx1. Kemudian x2 ditambah mx2, kemudian x3 ditambah 2mx3 terus mx3. Nah, setelah kita mendapatkan atau mengelompokkan hasil dari variabel di atas tadi, maka kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu min 3x1 ditambah 6x1 ditambah 1 dikurang mx2 ditambah x1 dikurang 3mx3 ditambah ms2 ditambah 4m. Maka kita ubah nilai minnya ke ruas, kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, Z dikurang, maka nilai Z-nya min 3 dikurang 6mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3mx3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Maka inilah hasil dari nilai fungsi tujuan tersebut. Setelah kita dapat nilai fungsi tujuan tersebut, teman-teman, sekarang kita masukkan variabel ke dalam tabel simpleknya. Inilah tabel simplek yang saya buat tadi.
yang mana X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2, nilai kanan, dan indeks. Sekarang kita masuk pada penentuan ini, baris kunci dan kolom kunci, yang mana kita menentukan kolom kunci yang ini. Kolom kunci itu nilai fungsi barisnya itu bertujuan lebih besar dan positif. Ini dia angka 1. Setelah kita dapat, maka kita cari indeksnya dulu, yang mana indeksnya ini kita dapat dari nilai kanan dibagi dari hasil kolom kunci. Maka nilai indeksnya ini 2, 11, 1,5, dan 1. Setelah kita mendapatkan nilai baris kunci ini, kita masuk lagi dalam menentukan yang namanya angka kunci, yang mana angka kunci ini perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka inilah hasilnya, angkanya 1. Setelah dapat itu, maka kita harus membuatnya di langkah selanjutnya, membuat pada nilai baru baris kunci. Nah, setelah kita dapat tadi nilai kolom kunci dan baris kunci ini, inilah dia hasilnya. Min 2, X1 min 2, X2 0, X3 1, S1 0, S2 0, R1 0, dan R2 1. Sedangkan nilai kanannya dari baris Z itu 4, dari A 11, B 3, C 1. Setelah kita mendapatkannya, maka kita masuk pada tahap selanjutnya, itu bagaimana kita menentukan dari kolom kunci atau baris kunci. Nah, inilah cara menentukannya. Yang pertama, kita menentukan X1, yang mana X1 3 dikurang 6M dikurang min 1 ditambah 3M kali min 2. Nah, langsung saja 3 dikurang 6M ditambah 2 min 1 ditambah 3M, yang mana 3 dikurang 6M ini dikurang 2 ditambah 6M, 3 dikurang 2 dikurang 6M dikurang 6M sama dengan 1. Nah, begitu juga langkah untuk mencari nilai kolom kunci. X2 min 1 ditambah M ditambah M dikurang min 1 ditambah 3M kali 0. Maka hasilnya min 1 tambah M. Maka begitu juga seterusnya untuk mencari X3 dan S1 sampai R2. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka langkah selanjutnya inilah dia. Setelah kita mendapatkan dari hasil kolom atau baris kunci. Ini X1 kolom X1 1 3 0 min 2, X2 min 1 ditambah 3M min 2 1 0, X3 0 0 0 0 1, S1 0 1 1 0 0, S2 min M 0 1 0, R1 0 0 1 0, R2 1 dikurang 3M 1 kurang min 1, min 2, dan min 1. Nilai kanannya 1 ditambah M 10 1 1. Nah, inilah hasilnya dari nilai fungsi tujuan dan kendala 3 variabel di atas.